Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti Kalasan yang berangkat tahun 778 Masehi menyatakan bahwa terdapat bangunan suci yang disebut adalah Tara Bawanam. Tara Bawanam berarti rumah Dewi Tara. Nah, di situ yang membangun candi itu adalah Sri Maharaja Tejah Purna Pana Panangkarana. Jadi candi Buddha Mahayana itu merupakan candi yang pertama dibangun di kawasan Prambanan, adalah Candi Kalasan. Dan ini menunjukkan bahwa di Jawa Candi Kalasan ini merupakan candi atau monumen yang berkaitan dengan seorang raja yang telah berpindah agama atau kepercayaannya dari agama Siwa atau Hindu aliran Siwaistis menjadi penganut agama Buddha Mahayana. Raja itu adalah Raja Rakai Panangkaran seperti yang disebutkan di dalam Prasasti Mantiasih. Jadi Sri Maharaja Rakai Panangkaran yang tadinya beragama Siwa karena nama dia adalah Sangkara atau Dyah Sangkara. Jadi nama Sangkara berarti sama dengan nama Siwa. Jadi sebenarnya dia merupakan pemuja Siwa yang kemudian berbalik, ya katakanlah dia keluar dari kepercayaan Siwaistis kemudian memeluk agama Buddha. Jadi Raja Sangkara tadi adalah orang yang merasa bahwa dirinya tidak percaya lagi kepada guru ayahnya karena ayahnya yang mengalami sakit panas yang membara itu tidak bisa disembuhkan oleh guru ayahnya itu, sehingga Raja Sangkara itu kemudian mengalihkan pemujaannya tidak lagi kepada Siwa tetapi kepada agama Buddha. Nah, Rakai Panangkaran juga merupakan raja yang beralih ke agama Buddha. Juga dia mengawini seorang perempuan yang berasal dari keluarga Sailendra. Itu disebut Dewi Paramatama. Ya, jadi Dewi Paramatama ini adalah seorang perempuan dari keluarga Sailendra. Nah, sehingga berkat Panangkaran inilah maka keluarga Sailendra yang juga beragama Siwa, kalau kita melihat dari Prasasti Sojomerto, maka diketahui bahwa Sailendra itu juga dulunya beragama Siwa, tetapi kemudian berkat perkawinan Panangkaran dengan seorang putri dari keluarga Sailendra, maka dia kemudian berpindah agama Buddha. Jadi Sailendra kemudian mengikuti keagamaan Buddhanya Panangkaran. Jadi di sini jelas bahwa Panangkaran adalah Sri Maharaja, bukan raja bawahan. Ya, jadi selama ini orang berpikir bahwa Panangkaran adalah raja dari keluarga Sailendra Sanjaya yang kemudian menjadi bawahan dari raja-raja Sailendra. Ini adalah suatu hal yang sangat keliru. Jadi justru Rakai Panangkaran inilah yang
menjadi raja yang mungkin pertama kali, raja yang pertama beragama Buddha yang ada di Jawa. Makanya di dalam prasasti Kalasan dia disebut dengan gelar Sri Maharaja Tejah Purnapana Panangkarana. Nah, prasasti Kalasan menyebut raja ini dengan dua sebutan. Yang pertama tadi Sri Maharaja Tejah Purna Panangkarana, kemudian pada bagian bawah dia sebut Rakarayana Panangkaran. Jadi sebenarnya gelar yang pertama itu berbau India, sedangkan gelar yang kedua itu merupakan gelar asli pribumi. Nah, dari sini kita menunjukkan bahwa sebenarnya siapa Dewi Tara itu. Nah, Dewi Tara itu sebenarnya adalah permaisuri, ya, itu permaisuri Sri Maharaja Tejah Purna Panangkarana, itu Dewi Tara yang kemudian wafat dan kemudian oleh para guru dari keluarga Sahendra, termasuk gurunya Pak Rakai Panangkaran, itu mereka meminta kepada, memohon ya, istilahnya memohon kepada Sri Maharaja agar dibangun sebuah bangunan suci untuk Dewi Tara, untuk permaisurinya. Nah, sehingga kemudian di situ disebutkan Tara Bawanam, itu rumah Dewi Tara. Jadi di sini merupakan suatu bentuk pentahbisan dari permaisuri Rakai Panangkaran yang wafat, ya, diduga wafat 12 tahun sebelum tahun 778. Artinya kemungkinan wafat pada tahun 762. Jadi setelah 12 tahun wafatnya itu, kemudian dibangunkannya bangunan suci yang di dalam lidah masyarakat Jawa disebut Candi Kalasan. Jadi Candi Kalasan adalah nama candi yang berada di Kalasan. Nah, nama sebenarnya adalah tadi Tara Bawanam, jadi rumah Dewi Tara. Nah, nama Kalasan sendiri memang disebutkan di dalam prasasti karena di situ Raja Sri Maharaja Tejah Purna Panangkarana telah menghadiahkan sebuah daerah yang disebut Kalasa Desa. Jadi kata Kalasa Desa yaitu daerah Kalasa sebagai tempat, ya, untuk daerah suci, yaitu daerah Sima, untuk hubungannya dengan candi. Jadi kelihatannya antara bangunan suci dengan Simanya ini kelihatannya dekat, ya. Nah, sehingga di situ dikatakan ada daerah Sima yang disebut yaitu Kalasa Desa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.